Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang maksimum dan minimum dari fungsi dua variabel. Jadi kita akan diberikan fungsi dua peubah atau dua variabel, dan nantinya kita ingin tahu kapan fungsi tersebut akan mencapai nilai max atau nilai min. Terlebih dahulu kita definisikan nilai maksimum dan minimum dari fungsi dua peubah, yaitu sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa definisi nilai maksimum dan minimum dari fungsi dua peubah seperti agak mirip dengan nilai maksimum atau minimum dari fungsi satu peubah yang telah kita pelajari di kalkulus 1. Yang membedakannya adalah domainnya. Jika di fungsi dua peubah ini adalah domainnya berupa di R2. Kita sebut saja S itu adalah bagian dari R2. Nah, kita punya satu titik PO, itu titik di S. S itu adalah domain dari si F. Maka kita lihat definisinya. FPO adalah nilai maksimum global dari F pada S. Jadi jika FPO lebih besar sama dengan FP untuk semua P di S, maksudnya adalah FPO itu adalah nilai yang paling besar dari si fungsi tersebut. Jadi tidak ada lagi yang lebih besar dari si FPO. Jika sebaliknya terjadi, jika FP0-nya itu yang paling kecil, tidak ada lagi yang lebih kecil lagi dari FPO, maka terjadilah nilai minimum global. Nilai maksimum atau minimum global dari fungsi itu kita katakan dia nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim itu bisa maksimum dan juga bisa minimum. Masalahnya adalah saat kapan atau di mana nilai ekstrim itu tercapai. Seperti pada halnya fungsi satu peubah, ada 3 kemungkinan tempat di mana fungsi akan mencapai nilai maksimum atau minimum. Ya, ini tempat atau titik-titiknya. Kita bahas contoh pertama dulu. Kalian diminta untuk mencari nilai-nilai ekstrimnya, maksimum atau minimum dari fungsi dua variabel berikut. Pertama kita cari titik stasioner dari fungsi dua peubahnya. Karena ini dua peubah berarti kita mencari del F-nya, yaitu turunan terhadap X-nya dan turunan terhadap Y-nya yang masing-masing sama dengan 0. Maka kita dapatkan titik X yaitu 1 dan Y adalah 0. Dapatlah kita titik koordinat stasionernya yaitu 1,0. Kemudian kita harus menganalisa apakah titik 1,0 itu merupakan nilai ekstrim atau titik ekstrim untuk fungsi tersebut. Kemudian kita substitusikan titik stasioner yang kita punya yaitu 1,0 ke dalam fungsinya, yang mana menghasilkan nilai min 1. Lalu kita analisa apakah nilai min 1 itu adalah nilai yang paling rendah dari fungsinya atau nilai yang paling tinggi dari fungsinya. Kita coba untuk mengubah fungsinya, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat ya. Jadi kita tambahkan 1 di sisi sebelah kanan 2x, kemudian kita kurangi 1 di sisi kanan sebelah y kuadrat per 4. Kemudian kita dapatkan fungsi yang baru yaitu x min 1 dikuadratkan ditambah y kuadrat per 4 min 1. Kita tahu bahwa X min 1 dikuadratkan itu hasilnya tidak akan pernah negatif.
berarti dia nilai terendahnya adalah 0. Begitu juga y kuadrat per 4, nilai terendahnya juga 0. Nah, berarti fungsi yang di kiri itu berarti nilai terkecilnya adalah min 1. Jadi disimpulkan bahwa fungsi x, y itu berapapun yang kalian masukkan x dan y-nya, nilai fungsinya itu tidak akan pernah bernilai kurang dari min 1. Maka min 1 itu adalah nilai terendah dari fungsi tersebut. Maka dari itu kita katakan bahwa titik 1,0 merupakan nilai minimum global dari fungsi. Kita lanjutkan uji turunan parsial kedua. Teorema ini menyatakan bahwa jika kita punya fungsi dua variabel, yang mana kita akan menurunkan secara parsial 2 kali, dan turunan parsial kedua itu kontinu di suatu lingkungan dari x 0, y 0, dan del f-nya sama dengan 0 di titik x 0, y 0. Ini artinya x 0, y 0-nya adalah titik stasionernya. Ingat bahwa titik stasioner itu belum tentu menjadi titik ekstrim dari sebuah fungsi. Maka kita perlu meninjau D-nya. D itu adalah diskriminan dari fungsi dua peubah. Kalian bisa lihat rumusnya sebagai berikut ya. Jadi kita harus menganalisa D-nya dan juga turunan kedua parsial dari fungsinya. Mari kita bahas contoh soal agar kalian bisa mengerti lebih lanjut. Step pertama, seperti biasa, kita harus mencari titik stasionernya, yaitu mencari saat del f-nya sama dengan 0, turunan pertama secara parsial terhadap x dan turunan pertama secara parsial terhadap y-nya harus sama dengan 0. Kita temukan dua titik, yaitu 1, min 2 dengan min 1, min 2. Setelah itu kita analisa dari D-nya. Kita analisa diskriminan dari masing-masing titik. Untuk titik pertama yaitu 1, min 2, kita dapatkan D-nya itu 36. 36 adalah lebih dari 0. Kemudian kita turunkan 2 kali secara parsial dan masukkan titik 1, min 2-nya. Ternyata kita dapatkan 18. Dan 18 juga lebih dari 0. Karena D-nya lebih dari 0 dan fxx-nya juga lebih dari 0, maka titik 1, min 2 adalah titik minimum, yang mana jika kita masukkan titik itu ke dalam fungsi menghasilkan min 10, dan min 10 adalah nilai minimum lokal dari f. Kemudian untuk titik keduanya juga kita analisa D-nya. Setelah dihitung ternyata didapatkan D-nya itu min 18. Min 18 itu kurang dari 0. Jadi karena D-nya kurang dari 0, maka titik min 1, min 2 itu bukan titik ekstrim untuk fungsi, melainkan kita sebut dengan titik pelana.